Para peneliti tengah menjajaki apakah menyuntikkan jutaan partikel berlian kecil ke stratosfer dapat membantu memantulkan sinar matahari kembali keluar angkasa yang berpotensi mengurangi suhu global. Temuan terbaru yang dipublikasikan dalam surat penelitian geofisika menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan solusi yang layak, tetapi bagaimana cara kerjanya? Apa yang membuat debu berlian istimewa dibandingkan dengan metode lain? Dan dapatkah itu menjadi jawaban untuk melawan perubahan iklim? Dalam video ini, kita akan menjelajahi sains, tantangan, dan dampak potensial dari pendekatan inovatif ini. Para peneliti dari tim multi-lembaga, termasuk ahli iklim dan ilmuwan bumi, ingin menjelajahi cara-cara baru untuk mengurangi suhu global menggunakan teknik yang disebut rekayasa geosurya. Idenya? Menyuntikkan aerosol ke stratosfer untuk memantulkan sinar matahari, meniru efek peristiwa alam seperti letusan gunung berapi. Namun, alih-alih menggunakan bahan tradisional seperti sulfur dioksida, mereka menjelajahi debu berlian sebagai kandidat potensial. Dalam penelitian mereka membangun model iklim 3 dimensi untuk mensimulasikan efek aerosol yang berbeda dari kalsit hingga debu berlian di atmosfer bumi. Model-model ini mengevaluasi bagaimana setiap material akan memantulkan sinar matahari, berapa lama material itu akan tetap berada di udara, dan dampak keseluruhannya terhadap suhu global selama rentang waktu 45 tahun. Simulasi menunjukkan bahwa debu berlian dapat menjadi pengubah permainan, dengan potensi pendinginan sebesar 1,6 derajat Celcius jika 5 juta ton dilepaskan ke stratosfer setiap tahun. Teknik ini mirip dengan apa yang terjadi ketika gunung berapi meletus. Misalnya, letusan Gunung Pinatubo tahun 1991 di Filipina melepaskan jutaan ton sulfur dioksida ke atmosfer, menciptakan lapisan reflektif yang mendinginkan bumi sekitar 0,5 derajat Celcius selama setahun. Terinspirasi oleh hal ini, para ilmuwan memodelkan berbagai zat yang dapat menciptakan kembali efek pendinginan tersebut, tetapi dengan lebih sedikit kekurangan. Tidak seperti sulfur dioksida, debu berlian memiliki keuntungan yang signifikan. Debu berlian bersifat inert secara kimia. Ini berarti bahwa ketika dilepaskan ke atmosfer, debu berlian tidak bereaksi dengan unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa berbahaya seperti asam sulfat yang dapat menyebabkan hujan asam. Debu berlian juga tidak berkontribusi terhadap penipisan ozon yang merupakan masalah utama pada metode berbasis sulfur. Hal ini dapat menjadikan debu berlian sebagai alternatif yang lebih aman, meskipun lebih mahal, untuk pengelolaan radiasi matahari. Jadi, mengapa debu berlian dianggap istimewa untuk tujuan ini? Berlian sangat reflektif, artinya debu berlian dapat memantulkan sinar matahari kembali ke luar angkasa secara efektif. Sifat ini sangat penting dalam rekayasa geosurya, karena tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Ketika tersuspensi di stratosfer, partikel berlian dapat menciptakan penghalang tipis dan reflektif yang membantu mendinginkan planet ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debu berlian tetap berada di udara dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa menggumpal, tidak seperti material lain yang mungkin menggumpal dan mengendap lebih cepat. Penggumpalan merupakan masalah besar dalam rekayasa geo, karena dapat menyebabkan partikel kehilangan efektivitasnya. Kemampuan debu berlian untuk tetap tersuspensi berarti ia dapat mempertahankan kemampuan reflektifnya lebih lama, sehingga lebih efisien. Membandingkan debu berlian dengan sulfur dioksida menghasilkan beberapa perbedaan penting. Sulfur dioksida efektif dalam memantulkan sinar matahari, tetapi memiliki kelemahan yang signifikan, seperti membentuk asam sulfat saat bereaksi dengan kelembapan atmosfer. Asam ini dapat jatuh kembali sebagai hujan asam yang merusak ekosistem dan infrastruktur manusia. Selain itu, sulfur dioksida dapat merusak lapisan ozon yang melindungi kita dari radiasi UV yang berbahaya. Debu berlian, di sisi lain, tidak menimbulkan risiko ini. Sifatnya yang lembam berarti ia tidak akan menciptakan hujan asam atau merusak ozon, namun manfaat ini harus dibayar dengan harga yang mahal. Menurut penelitian, penerapan rencana pendinginan debu berlian dapat menelan biaya sekitar $200 triliun pada tahun 2100, yang sekitar 2.400 kali lebih mahal daripada menggunakan sulfur dioksida.
Biaya yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan tentang kepraktisannya, tetapi juga menantang kita untuk menimbang manfaat jangka panjang dengan investasi di muka. Jika kita mempertimbangkan manfaat potensial, mendinginkan planet ini hingga 1,6 derajat Celcius dapat membuat perbedaan besar dalam mengurangi dampak perubahan iklim, seperti peristiwa cuaca ekstrim, naiknya permukaan laut, dan gangguan pada pertanian. Untuk beberapa wilayah, bahkan sedikit penurunan suhu dapat berarti perbedaan antara perubahan iklim yang dapat dikelola dan konsekuensi yang menghancurkan. Menyuntikkan debu berlian ke atmosfer disertai dengan tantangan yang signifikan, termasuk logistik untuk mendistribusikan 5 miliar ton partikel setiap tahun, dan biaya yang sangat besar sekitar 200 triliun dolar. Selain itu, meskipun debu berlian bersifat inert secara kimiawi, ada ketidakpastian lingkungan yang lebih luas. Pengenalan material apapun dalam skala besar dapat mengubah proses atmosfer alami, yang berpotensi memengaruhi pembentukan awan dan pola presipitasi. Meskipun debu berlian mungkin tampak lebih aman dibandingkan dengan sulfur dioksida, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk sepenuhnya memahami dampak jangka panjangnya pada kimia atmosfer dan potensi dampak pada ekosistem jika partikel akhirnya mengendap di bumi. Selain debu berlian, metode geoengineering lainnya sedang diteliti. Aluminium oksida, aerosol alumina telah muncul sebagai opsi yang hemat biaya. Partikel alumina menyebarkan sinar matahari secara efisien dan tetap tersuspensi di stratosfer lebih lama. Namun, partikel ini membawa risiko potensial seperti dampak pada kualitas udara dan kekhawatiran tentang kesehatan neurologis jika partikel mengendap di troposfer. Metode lain, yaitu pencerahan awan laut, yang melibatkan penyemprotan garam laut untuk meningkatkan awan di atas lautan, sehingga membuatnya lebih reflektif. Pendekatan lokal ini telah menunjukkan harapan dalam melindungi wilayah seperti Great Barrier Reef dari tekanan panas, tetapi memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak lingkungan yang lebih luas. Kekhawatiran kritis pada semua metode pengelolaan radiasi matahari, termasuk debu berlian, adalah risiko guncangan penghentian. Fenomena ini terjadi jika upaya geoengineering dihentikan secara tiba-tiba, yang menyebabkan peningkatan suhu yang cepat karena efek penyembunyian aerosol berhenti sementara gas rumah kaca tetap berada di atmosfer. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan ekologis dan sosial yang parah, karena ekosistem dan komunitas manusia akan memiliki lebih sedikit waktu untuk beradaptasi dengan perubahan yang tiba-tiba. Mengevaluasi risiko ini penting ketika mempertimbangkan strategi jangka panjang untuk intervensi iklim. Sementara metode geoengineering seperti debu berlian atau aerosol alumina dapat menawarkan kelegaan sementara dari pemanasan, metode tersebut tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk pengurangan emisi. Strategi yang lebih komprehensif mungkin melibatkan penggabungan metode ini dengan pendekatan tradisional, seperti transisi ke energi terbarukan atau peningkatan teknologi penangkapan karbon. Pendekatan ganda ini dapat memberi waktu untuk penerapan praktik berkelanjutan, menciptakan jalur yang seimbang menuju stabilisasi iklim. Persepsi publik memainkan peran penting dalam penerimaan atau penolakan proyek-proyek ini. Banyak orang waspada terhadap intervensi skala besar seperti penyemprotan debu berlian, takut akan dampak ekologis yang potensial, dan gagasan untuk mengubah sistem alam.